memalukan. Lagi dan lagi, hukum Indonesia dipermainkan. Hukum di Indonesia bisa dibeli dengan uang, bisa kalah dengan jabatan. Terus, kalau hukum bisa dibeli dengan duit, kenapa hukum harus diterapkan untuk semua orang? Hah? Kalau hukum itu tidak adil, tidak usah diterapkan. Teman-teman, kalian ingat nggak kejadian ini? Ronald Tanur, anak ex anggota DPR RI dari Partai PKB, ya, yang dimana menyiksa pacarnya hingga meninggal. Dan di rekaman CCTV sudah jelas, dari dia di lift nendang, mukul, bahkan pakai botol, terus diseret pakai mobil. Itu sudah jelas buktinya. Tapi nyatanya apa? Dituntut 12 tahun, tapi divonis bebas oleh hakim. Gila nggak? Gila memang ini hakim, ya. Ini tuh hakim menentukan tidak terbukti membunuh atau menganiaya hingga tewas. Wah, udah nggak bisa ngomong lagi nih kita, ya kan? Hakimnya cair. Hei, Pak Hakim, saya tahu sekolah Anda tinggi, ilmu Anda tinggi, tapi sayang Anda nggak punya otak, ya. Yang pertama, yang kedua, Anda tidak punya hati nurani. Dan ini benar-benar memalukan. Ini terjadi di Surabaya. Aku juga orang Surabaya. Ini benar-benar memalukan. Ya, Dir, pemerintah, saya berharap pemerintah hadir turun memeriksa hakim yang menangani kasus penyiksaan atau penganiayaan ini hingga tewas, yang sampai tersangkanya divonis bebas. Ini percaya nggak percaya pasti ada permainan duit, ya. Masa Indonesia negara yang besar, negara yang kuat, hukum bisa dibeli pakai duit. Ayo, buktikan pihak-pihak yang terkait, pemerintah, polisian, semuanya, instansi yang terkait, buktikan, usut tuntas itu hakim, ya. Kalau bisa, suruh get out dari Indonesia. Ini memalukan Indonesia, ya. Oke, terima kasih. Jangan sampai terjadi lagi kasus penganiayaan, pembunuhan, yang korbannya bisa bebas enaknya. Apakah sekolah untuk menjadi seorang hakim itu biayanya terlalu mahal sehingga membuat para oknum-oknum hakim ini seenak jidatnya mereka, seenak udilnya mereka untuk menerima cuan, ya, demi menyelamatkan orang-orang yang jelas-jelas bersalah atas peristiwa yang dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Tadi sudah kita menyimak bagaimana pendapat dari seorang netizen asal Surabaya terkait dengan putusan hakim yang dimana ini tentunya sangat mengejutkan kita semua. Bagaimana tidak, seorang tersangka yang terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan pacarnya sendiri itu sampai meninggal, ya. Dan itu sudah terlihat jelas melalui CCTV. Sudah sangat jelas apa yang dilakukan oleh pelaku ini. Ketika itu dia diputuskan melalui pengadilan, itu penjaranya 12 tahun. Tetapi hakim, lagi-lagi hakim memutuskan bahwa anak dari seorang mantan anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa katanya menurut dia tidak bersalah. Nah teman-teman, sebelum kita melanjut ya, sebelum saya melanjutkan terkait dengan pembahasan ini, saya ingin menjelaskan sedikit ya,
terkait dengan kalau ya, ini fakta ya, kalau ada sebuah kecelakaan ya, dan itu anggap saja seorang pemotor dia yang salah melakukan tabrak dengan mobil, kemudian si pemotor ini meninggoy. Nah, si sopir ini, kalau kita melihat dari cerita yang saya sampaikan, seharusnya dia tidak bersalah dong. Tetapi karena ada korban, entah si sopir ini salah atau benar, dia tetap dimasukkan ke dalam penjara. Karena tanda kutip ada korban. Lalu apa bedanya peristiwa yang baru saya ceritakan tadi dengan peristiwa yang dilakukan oleh anak dari seorang mantan anggota DPR RI dari Partai PKB? Hakim memutuskan bahwa dia ini tidak bersalah. Wow. Apakah semurah ini hukum kita dijual? Apakah hukum ini hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak berduit? Ketika kemarin kita melihat bagaimana Hakim Eman Sulaiman memutuskan bahwa proses penangkapan, proses penetapan Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu salah. Dan dia berjiwa besar, dia berani memutuskan bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian Polda Jawa Barat itu salah. Dia berani memutuskan. Dan hingga pada akhirnya kita melihat Hakim Eman memutuskan bahwa Peggy Setiawan itu tidak bersalah dan hingga pada akhirnya dia dibebaskan. Saat itu kita beranggapan bahwa ternyata masih ada hakim-hakim yang baik di negeri tercinta kita ini, Indonesia. Namun tidak berselang lama kita dikejutkan oleh pemberitaan yang sangat-sangat memalukan, oleh pemberitaan yang sangat-sangat menjijikkan menurut saya. Bagaimana perasaan dari keluarga korban ketika mereka melihat, ketika mereka mendengarkan putusan yang diberikan oleh hakim ini, di mana dia membebaskan manusia penjahat ini. Itu sudah ada korban loh. Sudah ada bukti CCTV loh. Tapi berani-beraninya Anda memutuskan bahwa orang ini tidak bersalah. Bapak Presiden Jokowi yang saya hormati, apakah Bapak hanya diam saja melihat ada oknum yang melakukan hal seperti ini? Apakah persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa hukum itu tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas itu benar? Ya, bisa benar. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Sebelumnya, Saudara, Gregorius Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum lantaran terbukti dakwaan pertama tentang pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti. Dini merupakan kekasih dari Ronald yang ditemukan tewas usai mengalami serangkaian penganiayaan. Anak dari politikus PKB, Edward Tanur itu pun dibebaskan dari segala tuduhan dan bisa segera menghirup udara bebas. Sekarang bebas. Tidak bang, yang penting Tuhan yang buktikan. Benar bang? Berarti Tuhan kebuktian yang buktikan. Ampun Bang Jago. Ini semua membuktikan betapa murahnya hukum di Indonesia. Lebih murah daripada barang-barang yang nggak laku yang diobral di supermarket atau di emperan jalan kayaknya ya. Bisa dibeli dan bahkan bisa dinego, bisa ditawar. Dari 12 tahun jadi 1 tahun aja cukup nggak sih? Ampun dah gua, udah netizen nggak usah kaget ya. Karena emang hukum di negara kita itu murahan ya, jadi nggak usah shock, nggak usah kaget gitu loh. Jadi kalau nyawa anak kalian melayang, terus yang ngelakuin itu pejabat publik, DPRD, udah ambil hikmahnya aja. Ya emang cuma Tuhan yang balas. Jadi apa yang bisa kalian harapin?
Pak Hakim yang terhormat, yang bijaksana dan adil, atau Pak Polisi yang bakal mengusut tuntas kasusnya? Boro-boro, iya kalau ketahuan, kalau enggak ditutupin, apalagi ada stimulus ya kan. Udahlah, emang zaman sekarang itu orang lebih takut sama hukum sosial kayaknya daripada hukum di Konoha ini. Ya, presiden aja nggak ada harganya, terus juga polisi, apa itu harga diri? Ya, mereka kenal yang namanya harga diri ya, karena yang lebih penting dan yang lebih bernilai itu ya amplop coklat daripada harga diri, ya kan Pak? Hormat saya sama Anda. Gak habis pikir gue. Bisa-bisanya nyawa anak orang melayang, seenaknya Anda bilang, ya Allah bakal membuktikan kebenarannya. Yang ngomong orang yang ngebunuh lagi. Pas dibebasin sama hakim, sok-sok terisak-isak lagi sampai bilang, iya Tuhan bakal membuktikan kebenarannya. Orang bijaksana ya lu. Udah jelas dibeli, orang udah tahu kali. Ya, jadi ini bahaya sih sebenarnya. Bahayanya apa? Orang bakal main hakim sendiri, karena nggak percaya lagi sama hukum di negeri ini. Apa pendapat kalian satu kata untuk manusia seperti ini sih? Ramein di kolom komentar ya. Pendapat saya, manusia seperti ini saya katakan dia anjing. Ya, sekali lagi saya katakan dia adalah anjing. Dia samanya seperti seekor binatang. Ya. Apa yang bisa kita harapkan dari hukum di negeri ini? Apakah hukum di negeri ini sudah semurah itu? Sehingga tanpa ada rasa salah sedikit pun, si hakim yang sangat bijak ini memutuskan sebuah perkara yang menurut saya sangat-sangat tolol untuk dipertontonkan di muka publik. Wahai Anda para netizen seluruh Indonesia, mari kita bagi tugas. Jangan kita semua fokus kepada peristiwa Vina dan juga Eki. Marilah kita bagi tugas untuk fokus cari hakim yang memutuskan membebaskan anak dari seorang mantan anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya tunggu kerja nyata dari kalian, para netizen Indonesia yang sangat-sangat cerdas. Halo teman-teman, kita dipertontonkan dengan proses hukum yang begitu hebat di Indonesia ini. Ya. Kasus Ronald Tanur, Majelis Hakim PN Surabaya menyatakan putusan bebas terhadap Ronald Tanur atas tuntutan penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap pacarnya. Yang menggelitik saya ya adalah penelaah dari majelis hakim bahwa yang dikatakan tidak ada yang melihat secara langsung ya. Kemudian bisa saja bahwa alkohol itu yang menjadi penyebab kematian si perempuan itu. Mari kita bandingkan dengan kasus Jessica, kopi sianida ya. Bagaimana kemudian tidak ada yang melihat bahwa Jessica yang memberikan sianida dalam kopi tersebut, dalam kopi Mirna ya. Kedua, soal adanya sianida pun masih menjadi perdebatan yang tidak konkret, baik secara hukum maupun secara keilmuan sains ya. Kemudian kalau kita menggunakan cara pandang penelaah majelis Hakim PN Surabaya yang mengadili kasus Tanur itu ya, tidak mungkin atau belum tentu bahwa akibat kopi itu Mirna kemudian meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi? Jessica dituntut seumur hidup. Nah ya, ini memberikan pandangan ya kepada masyarakat awam bahwa hukum itu tidak berpihak kepada masyarakat umum ya. Maka bagi saya sudah tepat Majelis Hakim PN Surabaya yang mengadili kasus Ronald Tanur itu diadukan ke Komisi Yudisial ya. Kemudian apa? Kita minta agar jaksa JPU yang kemudian menangani kasus ini mengajukan kasasi. Ada upaya hukum sesuai dengan putusan MK untuk putusan bebas bisa diajukan ke Mahkamah Agung, diajukan kasasi. Kita tunggu, kita lihat apakah benar hukum itu berpihak untuk seluruh lapisan masyarakat atau justru
hukum itu bisa dikotak-katik oleh oknum-oknum tertentu. Saya kira demikian. Terima kasih dan kita kawal terus kasus ini. Ayo, lagi dan lagi, sekali lagi saya mengajak kita semua kawal kasusnya ini ya. Jangan sampai lepas. Ini sudah sangat-sangat keterlaluan, teman-teman. Saya tidak tega melihat keluarga dari korban ya, kalau mereka mendengar putusan yang diberikan oleh hakim ini. Jaksa penuntut umum menuntut si Tanu ini dengan hukuman 12 tahun. Tetapi hakim dengan entengnya mengatakan bahwa tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini. Lah itu CCTV itu bukankah itu sebagai saksi? Apa gunanya CCTV itu? Kan sudah sangat jelas. Apakah CCTV itu diedit pakai aplikasi? Matamu taruh di mana sih Pak Hakim? Matamu buta apa? Sudah berapa banyak duit sih yang kamu terima dari Tanu ini? Sehingga itu menutup pikiran Anda. Menutup mata Anda. Tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya orang ini tidak pantas untuk dibebaskan. Divonis bebas gitu ya, karena katanya tidak ada bukti yang kuat padahal sudah ada orang yang meninggoy. Mantep majelis hakim gitu ya, kayak selamatkan diri masing-masing aja sayang sekarang konsepnya. Udah deh sekarang lu semua gitu, daripada marah-marah mending lu semua cari duit yang banyak aja, selamatkan diri masing-masing gitu ya. Mau duit halal, mau duit haram ya udah gitu kan, karena ya memang seperti inilah kenyataannya gitu. Makan tuh pil pahit kehidupan. Kalau misalnya kasus kayak gini udah sampai pengadilan dan hakimnya bilang tidak bersalah, gue udah kayak angkat tangan juga, Wak. Bingung banget gue sama kasus ini. Apakah karena tidak viral jadinya tidak dilanjutkan lagi apa gimana gitu. Makanya sekarang udah 2024 gitu ya, kayak udah cari duit yang banyak-banyak aja dulu, karena lu punya duit, punya kuasa. Oke, segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and go. Gue makin gak ngerti nih sama hukum di Indonesia. Masa pelaku penganiayaan sampai ngebunuh dibebasin? Kalian masih inget gak kasus dimana anak dari seorang anggota DPR RI ini ketahuan menganiaya hingga pacarnya meninggal? Kejadian ini sekitar bulan Oktober 2023. Jadi korban dan pelaku ini cekcok lah di tempat karaoke gitu. Akhirnya korban ini dipukul serta ditendang lah sama si pelaku. Sampai akhirnya di basement si korban ini dipukul kepalanya pakai botol minuman alkohol. Saat korban gak berdaya, korban duduk di samping mobil si pelaku. Si pelaku ini ngelindes tubuh korban hingga korban ini terseret sekitar 5 meter. Sampai si pelaku ini sempat-sempatnya loh masih ngerekam korban yang udah gak berdaya. Tapi kalian tahu apa? Di tahun 2024, hakim dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya ini memutuskan bahwa si pelaku ini divonis bebas dari 12 tahun dakwaan jaksa penuntut umum. Bahkan kalian tahu pas kasus itu lagi bergulir di pengadilan, si keluarga pelaku ini sempat menuntut keluarga korban dan kuasa hukum korban atas pencemaran nama baik. Dan vonis bebas diumumkan karena apa katanya? Karena kekurangan bukti dan kenyataan yang tidak sah katanya. Terus menurut majelis hakim dari Kota Surabaya menjelaskan bahwa si pelaku ini sempat membawa korban ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Jadinya hal ini nih yang meringankan korban tidak divonis penjara, tidak dihukum secara pidana. Apakah hal kayak gini bisa terjadi? Bahkan rekaman-rekaman pada saat kejadian itu tuh banyak banget yang kesebar. Apakah itu nggak menjadi bukti yang cukup? Visum segala macam apa nggak menjadi bukti yang cukup? Gue kasihan banget lah sama keluarga korban ya. Nah, ini benar-benar nggak adil. Mungkin bener ya di Indonesia tuh nyawa tuh memang nggak semahal harga tambang. Dan memang hukum itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Wow, ngeri sekali ya. Sampai-sampai di tahun 2023, keluarga pelaku malah mengancam balik
keluarga korban dan juga pengacara korban dengan alasan dengan tuntutan pencemaran nama baik. Wow, amazing. Itulah hebatnya orang kalau punya duit. Dia bisa berbuat apa saja semaunya dia. Ya. Terus kita yang rakyat kecil seperti ini bisa apa? Kita hanya bisa pasrah. Indonesia dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak benar. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI, Ketua Majelis Hakim yang bernama Erin Tuah Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang terkait pengawasan kinerja hakim, selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Nini Sera Aprianti yang kehilangan nyawa. Anak dewan mau anak pejabat apapun, kasus seperti ini tidak ada vonis bebas. Mau anak dewan, mau anak pejabat, mau dia anak presiden, siapapun dia, yang namanya hukum, kita semua ini sama di mata hukum. Ya, tidak ada di situ ditulis bahwa hukum ini hanya berlaku untuk orang kecil, bahwa hukum ini hanya berlaku untuk orang yang tidak berduit. Tidak ada yang tertulis seperti itu. Jadi saya mengajak sekali lagi, ayo monggo seluruh netizen Indonesia kita bagi tugas. Ya, 2 tugas berat yang menanti kita. Kasus Peggy Setiawan, pembinihan Vina dan juga Eki yang sampai saat ini bahkan belum menemui titik terang. Kemudian ini yang kedua, kasusnya hakim di Pengadilan Surabaya, ya, yang memutuskan membebaskan si Tanu ini karena menurut dia terbukti tidak bersalah, karena dia punya inisiatif untuk mengantar si korban ke rumah sakit. Wow, hebat sekali ya. Atas dasar si pelaku ini mengantar korban ke rumah sakit, lalu hakim ini memutuskan bahwa dia bebas, dia tidak bersalah. Oke teman-teman, sekira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras untuk kita semua.